Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat silakan nama. Baik, sebelum kita mulai belajar materi ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Pada ketua kelas, nama silakan dipimpin berdoa. Mari kita maju siap-siap berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Nah, bagaimana kabar hari ini anak? Baik. Baik, yang sudah makan semuanya? Sudah. Ya, ada yang ngantuk? Tidak. Oh yes. Kalau ngantuk nanti singkat bilang. Baik, untuk meningkatkan, oh ya sebelumnya yang tidak hadir siapa ya? Semua ya. Baik. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyi lagu Garuda Pancasila. Pada anak masyarakat berdiri. Nah, sebelum kita memulai, biar kalian semangat, mari kita tepuk semangat dulu ya. Yuk, tepuk semangat. Baik. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu kita hari ini akan belajar apa? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Nah, kalau tidak tahu, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks fiksi dan non fiksi. Ya. Nah, Bapak punya video 2 ya. Silakan nanti kalian simak terlebih dahulu, kemudian nanti Bapak beri pertanyaan. Sekawan. Di sebuah hutan hiduplah 4 sekawan hewan, yaitu rusa, kelinci, burung gagak, dan kura-kura. Mereka hidup bersama-sama. Mereka berteman akrab dan saling tolong-menolong. Suatu hari, rusa tidak juga kembali dari hutan, sehingga membuat teman-temannya khawatir. Lalu mereka membagi tugas untuk mencari rusa. Nah, cukup. Nah, dari video yang telah kalian tonton ini, apakah rusa, kelinci, apa tadi? Gagak sama kura-kura itu kalau di dunia nyata, apakah benar-benar berteman? Tidak. Kan tidak mungkin ya di dunia nyata mereka berteman. Nah, ini dinamakan dengan fiksi. Jadi fiksi itu sesuatu yang tidak nyata. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang video yang kedua. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang mengkaji pengembalian kebijakan sekolah 6 hari bagi SMA dan SMK di Jawa Tengah. Tujuan utama kebijakan 5 hari sekolah adalah memberikan waktu luang kepada anak-anak untuk berkumpul bersama keluarga. Namun berdasarkan kajian, banyak orang tua yang bekerja hingga 6 bahkan 7 hari dalam sepekan. Perumusan kajian itu dilakukan dengan menggandeng akademisi dan elemen masyarakat. Nah, berdasarkan video yang kedua ini, kebijakan 6 hari di sekolah itu apakah kalian pernah dengar di TV atau diceritain oleh orang tua kalian? Pernah ya. Nah, ini apakah nyata atau tidak? Nyata ya. Nah, karena nyata ini
dinamakan dengan non fiksi. Jadi sebaliknya dengan fiksi tadi. Oke, sudah dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang Bapak punya LKM baca murid. Nah, Bapak membagi kalian ke dalam 2 kelompok ya. Yang garis pertama kelompok 1, yang garis kedua kelompok 2. Silakan dikerjakan. Itu jadi kalian tinggal mengisi dari pernyataan itu apakah termasuk fiksi atau non fiksi. Jadi tadi ketika fiksi itu yang tidak nyata, kalau non fiksi itu yang nyata. Baik, ini dijelaskan. Jadi waktunya 10 menit. Sudah selesai? Belum. Yang nomor 1 apa sudah selesai? Sudah. Baik, ini karena kalau sudah selesai silakan bisa maju dan memaparkan hasilnya. Silakan Eri dan Nata. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Erwin, saya Mata. Jadi yang pertama itu seekor kelinci bisa berbicara dengan kucing di hutan. Itu termasuk fiksi karena tidak nyata. Ya, benar. Maksudnya Kemudian kita bertemu peri yang memberinya sayap Said terbang itu termasuk fiksi. Kemudian terbesar menghembuskan api dan menyebabkan api termasuk fiksi. Setiap pagi anak berangkat sekolah dengan membawa tasnya itu termasuk non fiksi. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, itu non fiksi. Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius itu non fiksi. Dokter membantu orang sakit agar cepat sembuh itu non fiksi. Seseorang putri cantik terjebak di menara tinggi dan menunggu pangeran itu fiksi. baik, nah untuk kelompok 2 bagaimana? Sama ya. Nah, baik, silakan duduk kembali. Nah, menurut penilaian dari Bapak, jadi yang dikatakan oleh kelompok 1 itu semuanya benar, ya, terutama kelompok 1. Ya, karena sudah benar semuanya dan juga kelompok 2, mari kita beri tepuk apresiasi pada kawan kita semua ya. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Nah, selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan materi pada kalian supaya kalian lebih paham tentang teks fiksi dan non fiksi. Nah, sebelumnya tujuan belajar kita pada pagi ini adalah kalian dapat menjelaskan kembali informasi tersurat dan tersirat yang terdapat dalam teks fiksi dan non fiksi dengan kalimat sendiri yang bentuk melalui pengamatan tayangan visual atau audio visual. Kemudian kalian dapat menganalisis relevansi nilai-nilai moral atau sosial dalam teks fiksi dan non fiksi tersebut dengan kehidupan sehari-hari berdasarkan informasi yang telah dipahami. Nah, pertanyaan terlebih dahulu, apakah kalian pernah
ngobrol bersama kucing dengan biasa manusia di ruang tamu rumah kalian? Pernah. Pernah ya? Bicaranya seperti apa ini? Bertanya ke kucing. Ya, Tapi kucingnya kucingnya cuma meong-meong. ya kan itu kan berarti bukan biasa manusia ya. Nah, jadi kalau dalam dunia nyata ini pasti terjadi atau tidak? Tidak. Tidak ya. Nah, makanya tadi ini adalah bagian dari fiksi atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah kalian pernah mendengar berita bahwa sekolah di Provinsi Jawa Tengah itu akan kembali masuk 6 hari? Nah, Pernah ya, dia dengar di mana? tidak. Di TV atau di Tidak. di TV ya. Nah, karena ini nyata makanya adalah bagian dari non fiksi. Nah, apa itu teks fiksi? Jadi teks fiksi ini coba dibacakan Dibacakan. Nah, teks fiksi ini adalah karya sastra yang bersumber dari imajinasi penulis. Ya, jadi misalkan Bapak adalah seorang penulis, Bapak berimajinasi naik motor tidak di jalan, tapi naik motor di jalan. Nah, ini kan berarti tidak nyata ya, tidak mungkin terjadi ya. Masa naik motor kok di jalan? Nah, terus mestinya apa? Memberikan rasa senang. Nah, bagi kalian yang ingin melihat Bapak naik motor di jalan, mesti kan penasaran. Oh, masa sih naik motor kok di jalan? Nah, kan rasanya senang terus penasaran, gak pengen tahu gitu kan? Nah, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah teks non fiksi. Nah, bisa dibacakan apa? Apa itu teks non fiksi? Artinya karya tulis disusun berdasarkan fakta data dan kejadian yang faktual. Nah, fungsinya menyampaikan informasi, wawasan atau pengetahuan baru kepada pembaca secara aktual. Nah, baik. Sekarang adalah teks non fiksi. Nah, teks non fiksi ini karya tulis yang disusun berdasarkan fakta. Jadi nyata. Contohnya misalkan Ernie bersama ibunya tadi pagi pergi ke pasar. Nah, itu kan berarti nyata, tidak mungkin tidak terjadi ya. Pasti Ernie tadi pergi ke pasar bersama ibunya ya. Nah, terus kemudian menyampaikan informasi ya, jadi Vivi tahu kalau Ernie bersama ibunya pergi ke pasar, menyampaikan kepada Naura. Nah, jadi bersifat informasi. Oh, jadi Naura tahu kalau Ernie bersama ibunya pergi ke pasar. Oke, jadi ini nyata. Kemudian contohnya, ya ini contoh lain ya. Jadi Bapak bacakan, suatu hari yang panas, seekor semut sedang mencari air. Karena berhati-hati, ia tergelincir dan jatuh ke dalam sungai. Semut itu pun hampir tenggelam dan berteriak minta tolong. Seekor burung merpati yang berbaring di pohon melihat kejadian itu, merpati segera memetik sehelai daun dan menjatuhkannya ke dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun dan akhirnya selamat sampai ke tepi sungai. Tidak lama kemudian, seorang pemburu burung hendak menangkap merpati itu. Semut yang melihatnya segera menggigit kaki sang pemburu. Pemburu kaget dan senapannya langsung. Merpati pun terbang menjauh dan selamat. Nah, kira-kira menurut kalian, ya, semut itu pun hampir tenggelam dan berteriak minta tolong. Apakah semut itu benar-benar berteriak tolong, tolong? Apakah seperti itu? Tidak. Dan kita nggak tahu apakah semut itu beneran minta tolong atau tidak. Yang pasti kan kita tahunya semut berjalan di lantai yang kecil dan nggak mungkin dia berteriak minta tolong, ya kan? Nah, ini dinamakan sebagai fiksi atau tidak nyata. Dan kemudian adalah contoh teks non fiksi. Nah, sekarang bisa dibacakan ini. Contoh teks non fiksi. Paramus Homodoensis adalah spesies kadal terbesar di dunia yang hidup di Pulau Komodo, Rincang Flores, Gili Tawang, dan Gili Gasami, Indonesia Barat Timur. Panjang rata-rata komodo jantan adalah 2 hingga 3 meter dengan berat bisa mencapai 70 kg. Hewan ini termasuk dalam golongan kaki pemakan pemakan daging. Komodo memiliki gigitan yang kuat dan air liur yang mengandung bakteri berbahaya untuk melumpuhkan mangsanya. Saat ini komodo ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia karena populasinya
Nah, di sini anak apakah ada yang pernah ke Pulau ini di NTT? Belum pernah ya. Nah, sekarang kita lihat ini, Komodo ditetapkan sebagai hewan yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia karena populasinya yang terbatas. Nah, jadi Komodo ini merupakan hewan yang langka, anak-anak. Makanya pemerintah Indonesia melindungi Komodo karena populasinya yang terbatas agar tidak punah. Nah, kira-kira kalian juga ingin melindunginya juga, melindunginya ya? Pasti ingin ya, supaya Komodo ini tidak punah. Jadi ini ada bentuk kepedulian kalian terhadap Komodo. Dengan cara apa? Ya pokoknya tetap mendukung pemerintah dalam melindungi. Tidak kemudian malah ikut jadi pembunuhnya. Nah, ini kan salah ya, dibunuh. Baik, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, dari yang telah Bapak sampaikan ini, ya, apa yang kalian bagi? Nah, kita belajar fiksi dan fiksi itu tidak nyata, fiksi itu nyata. Ya, benar. Terus apa lagi? Kalau fiksi itu karena semata, kalau fiksi itu sesuai fakta. Oke, betul ya. Jadi fiksi itu adalah cerita yang nyata, kemudian teks fiksi adalah cerita yang tidak nyata. Jadi keduanya ini saling berkebalikan ya. Yang mana contohnya gampangannya kalau non fiksi ini berarti nyata di dalam kehidupan kita dan kehidupan kalian. Sementara kalau teks fiksi ini sesuatu yang tidak ada di kehidupan kita. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke soal evaluasi ya. Coba punya soal evaluasi untuk meningkatkan pemahaman kalian. Nah, ini individu ya dikerjakan 5 menit ya. Kemudian kita coba. Sudah selesai? Sudah. Sudah ya. Nah, sekarang kita langsung mencobakan nomor 1. Coba digeserkan ini. Nomor 1, manakah dari pernyataan berikut yang paling tepat menggambarkan perbedaan utama antara teks fiksi dan non-fiksi? Jawabannya C. Fiksi bersumber dari khayalan penulis, sedangkan non-fiksi bersumber dari data dan fakta. Oke, betul ya. Kemudian nomor 2 digeserkan lebih. Di antara contoh berikut, manakah yang termasuk dalam jenis buku non-fiksi? Jawabannya C. Biografi B.J. Habibie. Oke, betul ya. Nah, kemudian sekarang dihubungkan kembali. Baik, menurut penilaian Bapak semuanya benar, tidak ada yang nilainya di bawah ketentuan ya, sehingga nanti tidak ada remedial dan nanti kalian bisa langsung pulang seperti itu ya. Nah, sekarang sebelum Bapak tutup ya, jadi ini adalah materi terakhir kalian ya di kelas 6. Di pertemuan besok kalian mempersiapkan belajar untuk ujian akhir tahun karena ini adalah kelas terakhir dan nanti kalian lulus masuk ke jenjang pendidikan menengah pertama atau SMP. Ya, Bapak berpesan kalian tetap semangat dan jangan melupakan Bapak di semester ini. Baik, saya kira. Baik, terima kasih. Nah, sebelum menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ya, pada Erni silakan berdoa. Baik, terima kasih. Nah, Bapak berterima kasih kepada kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Tetap semangat belajar dan nanti dipelajari lagi di rumah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.